Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Rian Rahmanto. Di mana kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan project saya, di mana di project saya ini berkaitan dengan apa yang sedang eh, ramai dibicarakan di beberapa minggu atau sebulan, eh, 1 bulan ini, yaitu proyek saya eh, mengenai polusi di Jakarta. Oke, jadi eh, di proyek ini dilatar belakangi oleh eh, maraknya berita bahwa polusi udara di Jakarta setelah selesai PPKM ini menunjukkan adanya kenaikan, sehingga eh, adanya kenaikan ini banyak pihak merasa khawatir bahwa dapat mempengaruhi kesehatan dari masyarakat. Jadi problem statement pada project ini adalah bagaimana kita sebagai data scientist maupun machine learning engineer dapat berkontribusi dalam paling tidak melihat apakah kita bisa memberikan suatu solusi berupa prediksi, di mana kita memprediksi hasil pengukuran uh, polutan yang ada di udara seperti PM10, PM25, SO, CO, maupun oksigen. Kita bisa melakukan prediksi, sehingga bila prediksi ini kita fitkan kepada machine learning model, dia akan memberikan status apakah quality udara pada saat itu tergolong sehat, tergolong sedang, atau tergolong tidak baik. Nah, objektifnya adalah memberikan mesin learning model yang dapat memprediksi pengukuran-pengukuran tersebut secara cepat, sehingga masyarakat dapat tahu secara cepat bahwa kualitas udara pada saat ini sedang berada di status yang mana. Lalu di proyek ini saya juga akan memberikan suatu solusi berupa forecast, di mana forecast ini akan kita coba untuk memforecast beberapa hari ke depan, seminggu bahkan bisa 1 bulan ke depan lebih, di mana si forecast ini akan melakukan forecasting terhadap value dari polutan seminggu, sebulan ke depan, sehingga dapat diharapkan bahwa masyarakat dapat mengantisipasi ketika forecast menunjukkan bahwa mungkin ada kenaikan di 2 hari, 3 hari, seminggu kemudian terhadap level polusi di Jakarta. Masyarakat dapat mengantisipasi mungkin dengan mempersiapkan masker ketika akan ber uh, melakukan 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 aktivitas di luar. Nah, metodologi yang kita lakukan adalah yang pertama data collection, di mana data collection ini dilakukan dengan mengambil data dari data.jakarta.go.id, di mana ini merupakan organisasi di Jakarta, di mana banyak sekali data-data yang bisa kita gunakan, termasuk quality dari air quality yang selalu dicatat di sini. Namun data yang terupdate hanya sampai di tahun 2021. Lalu metode kedua, kita juga melakukan data cleaning, di mana data cleaning yang kita lakukan seperti biasa, mengimpute missing values, di mana banyak sekali missing values, dan kita mengimpute dengan nilai average atau mean. Lalu juga kita melakukan semacam outliers handling, di mana outliers handling ini kita gunakan isolation forest.
setelah tahap ini selesai, uh, kita passkan data yang sudah clean tadi berupa trend dan test tadi ke untuk ke training model. Di training model ini kita train model sehingga kita mendapatkan akurasi yang cukup baik. Lalu setelah itu kita lakukan deployment. Nah, di deployment ini ada dua yang saya gunakan, yaitu Face API yang di-host di AWS dengan address seperti ini, tapi mungkin kadang bisa jalan, kadang bisa tidak. Tapi yang jelas di Hugging Face pun juga saya lakukan deployment menggunakan Hugging Face, di mana interface-nya saya gunakan Gradio yang dari Hugging Face. Bisa kita lihat. Jadi di Hugging Face ini saya campurkan, saya kombinasikan antara Gradio dengan Face IP, di mana Gradio ini hanyalah sebagai user interface saja, di mana dari interface ini kita hanya cukup upload data data prediksi yang sudah dibersihkan seperti ini. Lalu dia secara otomatis akan melakukan prediksi sehingga kita bisa lihat bahwa prediksinya terdiri dari sedang, tidak sehat, dan memang sepertinya didominasi oleh kualitas udara sedang. Nah, di di proyek ini pun saya juga menyediakan semacam forecasting yang menggunakan Streamlit, di mana dengan menggunakan Streamlit ini bisa kita lihat, kita bisa mengatur waktunya, berapa hari ke depan yang mau kita prediksi. Misalnya kita bisa prediksi 7 hari atau 30 hari. Nah, kita coba yang paling sedikit, yaitu 7 hari kita forecast. Kita tunggu dia running, karena dia forecasting ini menggunakan Sarima, di mana forecasted untuk contoh PM10 ini angka-angkanya, namun tidak terlihat terlalu jelas. Dia ditandai dengan warna hijau untuk forecastnya. Lalu untuk SO2 bisa kita lihat di sini. Ini yang hijau ini adalah value dari forecastednya. Ini adalah nilai pengukuran dari hari sebelumnya. Lalu forecasted untuk CO ini pun juga kita bisa dapat hasilnya seperti ini, namun memang kurang terlihat kalau untuk 7 hari. Lalu kalau misalnya kita coba untuk yang 30 hari juga bisa. Running dan memang waktu yang dibutuhkan cukup panjang. Bisa kita lihat di sini seperti yang tadi terlihat, yang warna hijau ini adalah hasil dari prediksinya, lalu hasilnya dikumpulkan dalam bentuk table data frame, sehingga kita bisa memprediksi bahwa kedepannya nanti seperti PM10, SO2, CO, lalu ozon, dan NO2 itu 30 hari ke depan akan seperti apa value-nya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.